Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat izin Allah kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Ini sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik di tahun ini. Semoga amal ibadah kita sepanjang hayat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan kita berharap semoga kekhilafan, dosa dan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Hakikatnya tidak ada amalan khusus saat kita masuk tahun baru Hijriah, kecuali keterangan Rasulullah SAW dan syariat Muslim, puasa yang terbaik sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram, yaitu bulan Muharram itu. Jadi banyak berpuasa sunnah, khususnya puasa Tasu'a dan Asyura, puasa 9 dan 10 Muharram. Di mana keutamaannya, khususnya puasa Asyura, yukafir anhu as-sana al-madiyah, akan diampuni dosa kita setahun yang lalu. Berikutnya kaidah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Muharram termasuk salah satu bulan haram, ya Allah sebutkan surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan sisi Allah ada 4 bulan haram, dan diterangkan oleh Rasulullah SAW bulan-bulan haram tersebut ada 3 bulan yang berturut-turut. Salah satu asyur mutawaliyah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang sudah kita lewati, dan kita masuki bulan haram berikutnya yaitu bulan Muharram. Apa kaidah dari sahabat mulia ini? Setiap kita beramal soleh di bulan-bulan haram akan dilipat gandakan pahala sisi Allah. Tapi saat kita melakukan kemaksiatan apapun bentuknya, juga akan digandakan hukuman dan azabnya di sisi Allah. Memang ini adalah waktu fase yang Allah berikan begitu panjang. Dengan satu harapan sesudah Ramadan, jeda sesaat Syawal, langsung kembali Allah gembleng di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nanti insya Allah, kalau Allah izinkan kita ketemu salah satu bulan haram yang berikutnya adalah bulan Rajab. Antara Jumadil Akhirah dengan bulan Sya'ban. Ya, maka saya mengajak di share kita semuanya, mari kita manfaatkan bulan-bulan haram, khususnya bulan Muharram ini, tingkatkan amal-amal soleh dan juga perbanyak puasa-puasa sunnah. Tidak ada puasa tanggal 1 Muharram hakikatnya, tidak ada amalan-amalan khusus seperti yang kita lihat banyak masjid dengan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Mereka membaca surat Yasin 3 kali antara maghrib isya di malam tahun baru Hijriah misalnya, itu semua tidak ada tuntunannya. Maka kita kembali kepada tuntunan Allah lewat Rasulnya Muhammad SAW, itu disebut dengan ittiba. Nah Bapak Ibu rahimahullah, sebelum saya bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim berkaitan hijrah. Hijrah itu secara makna bahasa adalah intiqal, berpindah. Adapun istilah syar'i, hijrah itu adalah seperti keterangan Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala dan risalah beliau Al-Usulul Thalathah. Arti hijrah adalah al-intiqal min baladi syirik ila badil Islam, yaitu berpindahnya seseorang dari negeri kafir kepada negeri Islam. Karena hakikatnya mereka-mereka yang tinggal di negeri kafir dan ternyata mereka tidak bisa melaksanakan ibadah karena dapat intimidasi dari pihak kufar, maka orang-orang ini diwajibkan hijrah.
Kecuali memang negeri tersebut walaupun mereka mayoritas adalah orang-orang kufar, mereka tidak ada masalah dengan ibadah kita. Bahkan kita bersyukur wali kota New York, ya, kota yang benar-benar metropolitan di muka bumi ini ternyata wali kotanya Muslim, Pak Zul. Ya, siapa namanya itu? Masya Allah, mantap ya. Nah, itu dia keturunan Iran ya. Nah, sehingga dia mengatakan dia berafiliasi Syiah, wallahu alam, intinya adalah dia sosok Muslim. Bahkan 2 pekan lalu saya punya sahabat lama nggak ketemu, alumni Gontor, ternyata sudah 32 tahun di Amerika dan sudah mendapatkan warga negara Amerika. Dia kerja di Chevron, job desk dia adalah pengelas, ngelas pipa-pipa minyak itu, Masya Allah. Dan dia emang sejak di Gontor pingin kerja di luar negeri, usaha Amerika, karena ternyata neneknya sendiri tinggal di sana dengan paman dan banyak saudara. Alhamdulillah demikian. Nah, itulah arti hijrah secara makna dan secara syariah. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya apa esensi atau substansi kita memanfaatkan momentum hijriah ini menjadi sosok orang-orang yang berhijrah atau disebut al-muhajir. Ada keterangan Rasulullah SAW, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Mari kita coba maknai, apakah kita termasuk orang yang hijrah atau cuman badan dan fisik kita saja dalam fase hijrah memasuki tahun baru hijriah, atau kita mampu mewujudkan arti orang-orang yang hijrah sesungguhnya. Al-muhajir man hajaro manahallahu anhu. Inilah esensi dan substansi sesungguhnya kalau kita imanai kita sedang melakukan hijrah. Jadi orang hijrah itu apa kata Rasulullah SAW? Adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang disebut orang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Jadi saat kita mampu meninggalkan hal yang dilarang Allah dan Rasulnya, itulah sesungguhnya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jadi buat apa kita diberi kesempatan ketemu tahun baru hijriah, ternyata kita masukkan kemaksiatan tidak ada perubahan. Termasuk hal-hal perkara yang bid'ah. Jangan sampai kita beramal tidak ada tuntunannya. Jangan sampai kita melakukan dalam ibadah ini dalam syariat yang sudah sempurna. Ini Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah, dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ya, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Baik kita tambah maupun kita kurangi dengan syariat ini. Karena Allah sendiri bersumpah yang namanya syariat Allah sudah sempurna. Bahkan setingkat Rasulullah SAW berani merubah syariat Allah yang sudah sempurna ini, maka nggak main-main ancaman Allah. Dia surah Al-Haqqah, surat 69 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya engkau Muhammad merubah syariat dari kami, la akhadna min bil yamin. Kupegang tangan kananmu, artimu kabur kemana? Tanggung jawab kamu Muhammad. Kenapa yang kamu ajarkan kepada umatmu ada perkara-perkara yang tidak pernah aku ajarkan kepada. Ya. La akhadna min bil yamin tsumma laqata'na min alwatin. Bahkan ancaman Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW nggak main-main, apalagi pada orang lain. Apa itu? Kupotong urat jantungmu Muhammad. Kita ingat yang pernah belajar anatomi atau di sini ada dokter, saya cuma baca saja. Itulah perbedaan antara urat leher, urat nadi, dan urat jantung. Seseorang mati berkaitan urat leher, urat nadi kalau kehabisan darah. Maka kita lihat ada orang mencoba mati bunuh diri, ternyata ketahuan karena darahnya belum habis, dia selamat. Tapi kalau urat jantung, terpotong urat arteri jantung, nggak perlu kehabisan darah, itu bisa meninggal. Makanya operasi jantung itu paling mahal. Satu ring jantung di Harapan Kita, saya pernah diundang ke sana, itu harga paling murah 80 juta. Itu berapa tahun yang lalu. Hingga orang-orang operasi jantung itu kalau pakai BPJS kata bersyukur. Satu ring jantung segitu Ustaz Rahmat. Kalau ring sepeda, ring mobil berapa harganya? Ya, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Masih kita mendustakan nikmat Allah. Satu nikmat aja udah ini. Kalau kali 4 ringnya. Saya jarang dengar 10 ring pasang. Rata-rata paling banyak 4 saya dengar. Kalau di atas 4 udah innalillah biasanya.
Ya contoh bayangkan satu ring apa itu berapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Nggak tahu ada yang tahu berapa satu ring jantung hari ini? Ya demikian. Wa iyadzubillah. Allah musta'an. Nas'alallah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita, memberi keselamatan dan sehat lahir dan batin. Hakikatnya demikian. Nah, inilah harus kita pahami bersama. Hijrah sesungguhnya adalah saat kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Jangan coba-coba rubah syariat Allah. Yang Allah katakan halal kita sebut haram misalnya. Ya, karena masih aneh, kepiting masih ada yang mengharamkan. Alasannya hidup dua tempat. Pada jelas-jelas kepiting itu halal. Ya, contoh demikian. Nah, inilah yang harus kita pahami, sesuatu yang halal jangan sampai kita haramkan, sesuatu yang diharamkan jangan sampai kita halalkan. Contoh jelas-jelas Komisi Fatwa MUI jauh-jauh hari, ya saya ingat banget kita bersidang Pak Zul di Sumatera Barat, hukum rokok tuh dari makruh ke haram. Tapi ada satu kiai, satu gus muda mengatakan setiap sedotan rokoknya itu adalah ibadah. Oh, ya, sehingga terjadi pelecehan pada anak-anak kecil pedofil. Kalau ketemu anak perempuan jamaah kecil kan dia cium, dia kulum gitu. Naudzubillah. Perbuatan yang sangat menjijikkan hakikat. Padahal dia berfatwa seenak. Ada satu ustadz bangun rumah puluhan miliar ngaku dari jualan rokok. Yang hebatnya dibilang, memang ada ulama mengharamkan, ada ulama memakruhkan, tapi ada ulama mengatakan mubah. Maka saya ambil fatwa yang mubah. Coba bayangkan. Jadi cara berfatwa berhukum dengan seenaknya. Ini sama dengan orang-orang apa? Yahudi, yu'min ba'di wa yakfur ba'din, atau orang munafik. Sebagian dia imani, sebagian dia ingkari, tergantung beragama itu dengan selera nafsunya. Maka kembali tadi ancaman Allah, tolong diingat-ingat itu. Setingkat Nabi kita Muhammad SAW diancam oleh Allah nggak main-main. Kupotong urat jantungmu Muhammad. Surah apa tadi? Al-Haqqah. Surat 69 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Bahkan Allah challenge kita, Allah tantang kita. Siapa yang tidak mencintai Rasul kita Muhammad SAW? Tapi Allah menantang kita di ayat ini. Di surah Al-Haqqah ayat 47. Fama minkum ya min ahadin anhu hajizin. Siapa di antara kamu yang bisa menolong Nabi Muhammad SAW? Saking Allah ingatkan, jangan main-main dengan syariat. Jangan coba-coba rubah syariatku yang sudah sempurna. Jangan kalian tambah dan jangan kalian kurangi. Karena kita ini cuma ada perintah cuma satu. Apapun perintah Allah dan Rasulnya cuma satu pilihannya. Hanya sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami laksanakan. Bukan kami dengar, kami pikir-pikir dulu ya Allah. Kami lihat tradisi masyarakat kami cocok tidak. Kami coba tanya dulu kiai kami, benar nggak? Nggak begitu. Maka Allah turunkan surah An-Nur. Surah 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang beriman, apapun perintah Allah dan Rasulnya, hanya satu ucapan mereka, kami dengar dan kami laksanakan. Bahkan jaminan Allah apa? Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab, surat 33 di ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakunal khiyara min amrihim. Nggak pantas kata Allah. Kalau Allah sudah tetapkan satu hukum, nggak pantas kita memilih, oh kata kiai saya begini, kata profesor begini. Kan ada profesor ahli tafsir negeri ini mengatakan jilbab bukan syariat Allah, tapi jilbab apa? Budaya Arab. Tahu ya profesor yang saya maksud? Bahkan ada seorang profesor dengan nggak malu mengatakan depan Grand Syekh Al-Azhar, dan profesor ini mantan salah satu ormas terbesar Republik ini. Apa kata beliau di depan Grand Syekh Al-Azhar? Kami menganggap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Jazirah Arab belum sempurna karena tidak mengadopsi budaya Nusantara. Pahami saya maksud siapa beliau? Apa kata Grand Syekh Al-Azhar? Beliau juga memberi sambutan. Kami tidak mengenal ajaran Islam kecuali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Jazirah Arab.
Bukan malu dia, ketawa kiki. Saya masih ada video. Coba bayangkan. Ini ngeri sekali sudah. Makanya dipegang, diingat-ingat Bapak Ibu, sekian banyak surat ayat yang saya sampaikan malam ini. Jangan lupa surah Al-Haqqah. Surat 69, ayat 44 sampai dengan 47 tentang ancaman Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi pada yang lain. Jangan coba-coba merubah. Maka orang yang berhijrah adalah orang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Apa saja? Kalau kita pelajari kitab kabair. Kitab kabair itu banyak versi. Imam Az-Zahabi menyebut 72. Ya, ada yang mengatakan jumlah dosa besar ada 77. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan Rasulullah SAW, kategori dari 72-77 dosa besar itu ada yang sebenarnya 9 yang wajib kita hindari dan semua wajib kita hindari, tapi ini adalah dosa besar yang sangat besar. Bahasa Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akhbaril kabair. Maukah kalian aku beri tentang dosa besar yang terbesar? Di hadis Ibnu Mas'ud Sahih Bukhari yang pernah kita pelajari beberapa tahun yang lalu dari kitab Al-Marjan itu di awal-awal, yang pertama apa? Syirik. Al-isyraku billah. Jangan coba-coba melakukan kesyirikan, baik yang kecil apalagi yang besar. Karena Allah sudah bersumpah dalam surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain syirik Allah ampuni. Bahkan sampai Allah bersumpah, apa ancaman pelaku syirik? Pertama, ancaman Allah dan surah Az-Zumar. Surat 39 ayat 65. Di alinea terakhirnya kata-kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan kesyirikan, terhapus seluruh amal-amal solehmu, hajimu, puasamu, sholatmu, dan apapun, dan kamu termasuk orang-orang yang paling merugi. Apa kerugian kesyirikan atau pelaku syirik, perbuatan syirik? Allah memberi penjelasan di surah Al-Maidah surat 5 ayat 72. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa melakukan kesyirikan, aku haramkan surga kepada pelakunya dan dia selamanya dalam neraka. Hanya saja ulama menjelaskan, syirik itu ada 2 kategori. Ada syirik kecil, syirik besar. Apa perbedaannya? Di antaranya, perbuatan syirik kecil hanya menghapus amal soleh yang kita kerjakan yang mengandung syirik kecil. Apa syirik kecil? Di antara jenis syirik kecil, ria. Ria itu ingin amal kita dilihat oleh orang. Asal katanya ro'a. Yang kedua, sum'ah. Apa arti sum'ah? Asal katanya sami'ah. Saat kita beramal ingin didengar, diketahui orang. Ujub, bangga dengan amal kita. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, asgharu syirik indallah ar-riya. Syirik yang paling kecil di sisi Allah riya. Nah, saat kita beramal ada unsur riyanya, ada unsur ujub dan sum'ahnya, hanya amal itu yang terhapus nilainya, nggak punya nilai apapun di sisi zong. Tapi adapun amalan-amalan yang tidak mengandung riya, ujub dan sum'ah, tetap menjadi amal soleh. Itu kalau syirik kecil. Nah, kalau syirik besar, apapun yang kita kerjakan, amal soleh sehebat apapun, sebanyak apapun, bahkan memenuhi langit dan bumi, akan terhapus semua. Itulah bahasa Allah tadi surah Az-Zumar ayat 65. Yang ancamannya dari surah Al-Maidah ayat 72. Allah haramkan surga kepada pelakunya. Apa berkaitan dengan syirik besar? Syirik berkaitan dengan uluhiyah, yaitu masih menyembah selain Allah. Masih membuat tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Bahkan dia lebih takut kepada makhluk dibanding kepada Allah. Dia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan popularitas.
ini bisa masuk kategori nanti syirik ilahiyah. Makanya Allah sebutkan ciri orang beriman di antara surah Al-Baqarah ayat 165. Ya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu menempatkan cintanya paling prioritas dan paling utamanya kepada Allah, bukan selain Allah. Jadi tergantung contoh. Kita pilih hayya ala sholah atau hayya ala atasan atau hayya ala siapapun. Kalau kita yakini nih, kalau aku nggak mau berpanggil atasan, aku nggak dapat rezeki, aku hidupku sengsara, bisa syirik besar. Tapi karena kita futur, sholatnya masih nantilah, panjang kok waktunya. Itu tidak masuk kategori syirik besar. Tapi kalau kita yakini bahwa atasan kita yang memberi kita hidup dan kehidupan, masuk kategori syirik besar. Sama orang-orang yang menyembah yang meyakini tentang kuburan keramat, Bang. Orang-orang yang meyakini ada orang pintar. Ini tergantung sejauh mana i'tiqadnya, keyakinannya. Kalau dia meyakini orang kuburan ini keramat bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, bisa syirik besar. Walaupun dia sholat. Walaupun dia haji. Kan kita lihat yang baru pulang haji. Nggak sedikit kan jamaah haji itu ambil kain kiswah. Sampai dia curi, dia gunting-gunting. Dia ziarah ke Ma'la, ke Baki. Dia ambil tanah kuburan. Pada isinya kotoran merpati. Dia ziarah makam Rasulullah SAW, pagar besi itu dia gosok-gosok, dijadikan berkah. Wa'iyadzubillah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita mohon pada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dan menjaga itu perbuatan syirik-syirik seperti itu. Haji pada ada talbiyah kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak labbaik. Kita sudah menyatakan sebuah komitmen, aku tidak akan membesarkan engkau ya Allah. Tapi tidak sedikit jamaah haji umrah melakukan syirik, betul tidak? Aneh kan? Nggak paham dengan kalimat talbiyah. Hanya hafalan doang. Atau hanya baca, ikutan ustadz pembimbing. Baik juga, tapi bantah kemana-mana. Hati lalai. Mari kita diingat kalau Rasulullah SAW, Allah nggak akan menerima zikir dan doa seseorang, amal seseorang yang hatinya lalai. Apalagi tawaf. Tawaf itu kan hakikatnya pengganti sholat sunnah, tahiyatul masjid. Tapi betapa banyak orang tawaf selfie, ngobrol, diskusi, lalai, mata kemana-mana, ikut bacaan buku manasik, tapi hanya sekedar baca, tapi hati lalai. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang kejahilan mengandung kebodohan. Ya, jadi itu syirik, termasuk saya ingatkan, syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Kalau syirik besar bisa masuk kategori murtad. Udah keluar dari tauhid. Hati-hati. Ya. Nah, termasuk syirik itu ya, yaitu tatayur. Apa itu tatayur, Pak Haji? Khurafat, tahayul. Masih percaya burung gagak itu kalau hinggap mendatangkan malapetaka. Pada salah satu yang diperintahkan dibunuh itu burung gagak, anjing hitam, kalajengking, ular. Yang tidak boleh dibunuh diantaranya apa? Kodok, semut. Ya, dilarang. Burung hud-hud, tapi nggak ada sekarang burung hud. Jadi ada yang dilarang dibunuh, ada yang diperintahkan dibunuh. Ini masih banyak masyarakat muslim percaya burung gagak datang kemalangan, akan datang musibah. Ya, ini tatayur. Masih banyak di kalangan kaum muslimin menikahkan anak pakai buku tertentu, mempercayai tentang hari baik, bulan baik. Maka pertanyaannya, kalau ada hari baik, bulan baik, ada nggak hari sial? Bulan sial. Ya, kan begitu. Dan itu ada tatayur, pemahaman jahiliyah. Masih ada yang meyakini, apa itu? Kupu-kupu masuk rumah artinya apa? Apa, Ustaz? Kupu-kupu masuk rumah artinya apa? Nah, kan hafal semua. Bang Syarifudin dari Aceh Tengah, Aceh, sama jawabannya. Sampai kita ke Maroke, kok kita tanya, sama jawabannya.
Jadi syirik itu udah merajalela sejak kita kecil. Dan harus kita putus mata rantai ini. Tidak boleh lagi diketahui oleh anak cucu kita. Kalau tangan gatal apa, Pak? Tiba-tiba tangan gatal. Nah, coba hafal semua saya lihat. Nauzubillah min dzalik. Apalagi Pak Jo, kira-kira? Mata kedutan. Apa arti kalau mata kedutan? Ya gitu-gitulah contoh. Dan itu tatayur, nggak boleh lagi anak cucu kita memahami. Sudah cukup generasi kita. Ternyata jawabannya sama. Dari Sabang sampai Merauke sama jawaban. Dan itu apa kata Rasulullah SAW? At-tiyara syirkun, at-tiyara syirkun, at-tiyara syirkun. Tatayur, khurafat, tahayul tadi, itu syirik. Hadisnya sore riwayat Muslim. Ya, ini syirik udah saya jelaskan panjang lebar, hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi ada syirik berkaitan uluhiyah, menyembah selain Allah. Ada syirik berkaitan rububiyah. Yang paling banyak kita tuh rububiyah. Itulah perbedaan kita dengan orang Arab kafir Quraisy jahiliyah. Maaf, saya terima setoran anak. Assalamualaikum, kakak. Jus berapa, Kak? 15 ya? Oke, mulai ya, Abu ngajar. Oke, terus. Jadi, orang-orang Arab jahiliyah, kata Allah, wa in sa'altum man khalaqas samawati wal ardi yaquluna Allah. Kalau orang Arab jahiliyah ditanya, ini langsung pernyataan Allah, ada berapa ayat dalam Al-Quran. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi yang mengatur alam semesta ini? Mereka jawab Allah. Hanya saja mereka menyembah selain Allah. Dia buat patung Lata, Uzza, Manata. Orang sekarang ada yang dua-duanya kena uluhiyah ya, rububiyah ya. Saya ini Ustadz masuk perusahaan ini karena dia, karena fulan. Dia lupakan Allah. Bagaimana sosok orang bersorban, jidatnya hitam mengaku saya abdi si fulan. Begitu beda rezim, dia pindah lagi, saya abdi fulan. Ya, paham ya saya maksud siapa yang pakai sorban mana-mana. Ya, bayangkan. Itu kalau dia meyakini, dia mendapatkan atau siapapun di antara kita meyakini bahwa yang memberi kita bukan selain Allah, syirik rububiyah gitu. Lebih hina dibanding orang Arab jahiliyah. Karena mereka digambarkan Allah, mereka tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang mengatur rezeki, memberi mereka hidup-hidupan, tahu mereka. Layakul Allah, pasti mereka menjawab Allah. Tapi mereka masuk kategori syirik uluhiyah, menyembah selain Allah. Ini orang sekarang percaya kuburan keramat. Saya tantang dimanapun. Kalau pernah ke Priok, ya, ada masih aus nggak jodoh mbah makam Priok Pak Zul. Kalau saya ada titip Allah satu rumah di komplek Pertamina sana, saya challenge ke jamaah. Benarkah ada kuburan keramat? Yang jawab pertama adalah kolonel angkatan laut depan saya. Ada, Ustaz. Pak Kolonel, sebutkan apa yang keramat. Kalau Pak Kolonel bisa jawab, saya telepon jenderal tertentu, mana tuh jadi jenderal. Padahal cuma canda doang, ya kan? Siapa yang bisa ngatur jenderal? Apa yang keramat? Kira-kira kalau ada kuburan keramat, apa yang keramat? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab hadiah umroh. Ustaz Ahmad bisa nggak jawab? Lumayan loh hadiah umroh. Yang kedua pertanyaan saya selalu, adakah orang pintar? Kalau ada, apa yang pintar? Angkat tangan. Kalau orang datang ke orang pintar, dapat amplop atau kasih amplop? Kalau orang ziarah ke makam keramat, dapat amplop atau kasih amplop ke kuncen? Nah, terus, gimana pintarnya kita? Ya ada syirik. Hampir semua makam keramat itu pasti, celengan gentong itu pasti besar-besar. Setahun sekali itu kalau dihitung miliaran. Tergantung status kuburan keramat ini. Kalau makin diyakini keramat, makin besar gentongnya. Isinya miliaran loh, Ustaz. Kalau dihitung, kesyirikan di mana-mana. Yang anehnya ada seorang Habib di daerah Jawa Tengah, saya nggak sebut lah, di Resisten. Bisa-bisanya dia menyuruh seseorang untuk menjadikan kuburan tertentu menjadi kuburan keramat. Dan Habib ini sangat dikenal oleh public figure, pejabat. Ya ingin ikut pilkada, pilpres sering datangi. Saya pernah diundang dakwah tabligh akbar di daerah dia.
Saya tantang tuh jamaah. Sebutkan adakah orang pintar, kalau ada saya kasih hadiah umroh, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan tuh. Saya pikir pasti akan diserang murid-muridnya yang setia. Biar berani serang, kita telepon siapa, kayak istilah gitu lah. Ya kan? Kayak gitu Pak Jo. Karena kesyirikan merajalela. Di kebun raya itu ada namanya makam keramat. Namanya apa? Mbah Japra. Pernah dengar nggak? Hah? Apa? Ah, isinya itu orang kie, orang soleh atau jerapah? Tahu. Dari mana Pak Haji tahu? Ya, saya ngajar. Sebelum COVID, sebelum pindah ke Boreri kelola swasta, Pak Jo yang kelola kan BRIN, itu kan dulu LIPI yang kelola. Sekarang kan swasta, ya. Mereka yang bilang ini isinya bukan orang, jerapah. Tapi zaman rezim Jokowi ada sebuah kata-kata di situ. Ini situs sejarah. Barang siapa merusak dan sebagainya kena denda sekian atau penjara sekian tahun. Coba baca. Isinya jerapah, bayangkan. Saya kok khotib Jumat di sana. Separuh jamaah itu rata-rata habis Jumatan ziarah ke makam. Masih mending Ustadz ada isinya jerapah, walaupun jerapah. Ada satu makam besar banget dekat penjara Paledang. Saya pernah diundang tablik akbar situ di belakang. Jadi nggak bisa naik mobil, nggak ada akses mobil lewat jembatan gantung gitu. Pas saya mau ke masjid itu DKM nyambut saya tanya, ini kuburan siapa panjang banget? Dicerita, sebenarnya Ustadz nggak ada isinya. Terus kenapa ada? Katanya dulu ada orang soleh mampir di sini. Jadi dianggap orang soleh itu di sini lah. Dan malam itu ada yang berdoa. Duduk dari sendiri. Pada isinya kosong. Ngeri sekali kan kesyirikannya. Belum lagi pengkultusan hulu. Menganggap seseorang penuh barokah. Cium tangannya, perempuan cium tangan seorang yang dianggap barokah itu cium tangan udah kayak martabak keluar. Ujungnya ternyata peleceh. Naudzubillah. Jadi jangan coba-coba dekati syirik. Karena syirik itu menghancurkan sendi kehidupan di dunia dan di akhirat seseorang. Ustadz, kalau begitu kenapa tempat daerah penuh kesyirikan dia menyembah patung, bla bla bla, nggak Allah hancurkan? Itulah disebut Allah memberi dia namanya diulur. Hakikatnya mereka sedang diazab suatu saat. Allah masih memberi kesempatan aja mereka. Mana tahu mereka bertobat. Dan kita bersyukur. Bali itu hari ini banyak masjid. Saya sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah banyak berkiprah di sana. SD kami termasuk SD favorit di Denpasar, Bali. Saya pernah diundang. Begitu kita lewat penyeberangan, karena saya bawa mobil sendiri, itu banyak masjid dan masjid jami besar. Kalah masjid kita Pak Jo. Besar-besar banyak dan dekat-dekatan aja. Allahu Akbar. Memang kalau begitu nyebrang banyak orang-orang turunan Banyuwangi, kan dekat Banyuwangi. Gitu kan. Nah, begitu sudah mulai banyak, nggak seperti 20 tahun lalu saya datang misalnya, tuh sulit banget. Kan udah banyak masjid, ya, dan sebagainya. Walaupun masih ada aturan-aturan tertentu sesuai dengan adat istiadat di sana, masih bisa duduk bersanding lah mereka. Nah Bapak Ibu rahimahullah, pertama syirik. Yang kedua, kalau berdasarkan hadis ini, Bukhari tadi, ala unabikum bi akbar kabair itu hanya 3. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Jangan coba-coba menyakiti orang tua, baik itu dengan lisan, perbuatan, atau apapun. Karena Allah sudah jelaskan dengan tegas, cetoylah terang benderang dan surah Al-Isra. Surat 17 ayat 23 dan 24. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Perintah Allah sesudah kita menyembah Allah, mentaati Allah, perintah Allah kedua sudah perintah menyembah Allah, taat pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Bahkan diingatkan di ayat ini, wala taqul lahumā uff, tingkat ihu aja dilarang. Wala tanharhumā, bagaimana sampai membentaknya. Ibu kolot, bapak nggak paham keadaan hari ini, zaman sudah berubah dengan gayanya seenaknya. Na'udzubillah. Bahkan perintah Allah, ya, saat mereka sudah di usia senja, justru
rahmati mereka, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kita saat kita kecil. Hanya saja di ayat ini Allah ingatkan, kalau orang tua kita mengajak bermaksiat di depan Allah, kita tidak boleh taat. Fala tuti'huma. Ya, kita dilarang mentaati siapapun dalam kaitan bermaksiat di depan Allah. Maka sungguh aneh Pak Sony itu, wakil BGN, ternyata beliau itu sangat taat puasa Daudnya. Saat ditangkap sedang puasa, ya, dia pernah ada satu podcast beliau bersumpah atas nama Allah di bawah Al-Quran. Tapi Bu Elsa Syarif kaget juga saya, mengundurkan diri. Karena dianggap ada kebohongannya, banyak kebohongannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih aneh ketua BGN, dosen IPB. Kok bisa? Level dosen ngajarin mahasiswa berarti apa? Mencuri, korupsi, begitu. Apa pantas jadi seorang dosen? Pasti semua mereka itu, khususnya ketua BGN, dia nggak paham tentang itu. Wallahu a'lam. Intinya begitu. Maka kita kembali, jangan coba-coba kita durhaka pada orang tua. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kita dari Bukhari, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Ini kajian ini bagusnya Ustadz untuk anak-anak remaja kita. Untuk anak-anak muda kajian. Karena ngeri sekali anak-anak muda hari. Udah kayak lebih bos dia dibanding kita orang tua. Cara mintanya nggak ada sopan santun. Kok anak saya berarti saya suruh ulang. Bahkan setiap kita beri, kita ajarkan. Jazakallah khairan. Suruh doakan kita. Semoga Abu panjang umur, rezekinya bertambah. Kita ajarin anak-anak kita. Turunan kita. Jangan kayak dia pula ngebos. Pak duit, ayah duit. Nggak ada sopan. Ajarin mereka. Yang dibiarkan. Selalu alibi kita apa hujahnya? Zaman udah berubah Ustadz. Jawaban saya, zaman boleh berubah. Tapi cara kita didik anak nggak boleh berubah. Dan saya kan bukan hanya teriak-teriak. Anak saya wajib setoran. Nggak setoran, nggak ada uang jajan. 2 hari nggak setoran, sesibuk apapun kuliah, kalau kamu nggak memberi alasan, pilihannya 2. Keluar kuliah, abu gaji kamu, senilai UMR, yang penting setoran jalan. Atau kamu cari uang sendiri. Bahkan kalau perlu boleh keluar dari rumah. Karena kita harus terinspirasi tentang Nabi Khidir. Yang Allah berikan surah Al-Kahfi. Tahu nggak? Nabi Khidir bunuh anak kecil. Tahu nggak cerita itu? Tahu nggak Pak Haji? Nabi Khidir bunuh anak, tahu nggak di cerita Al-Kahfi? Allah abadikan. Yang Nabi Musa protes, kok anak kecil dibunuh? Apa jawaban Nabi Khidir? Anak ini kelajarnya anak durhaka. Kok tahu Nabi Khidir? Sedangkan kedua orang tua anak ini soleh. Jangan sampai gara-gara anak ini orang tuanya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan apa keterangan Rasulullah SAW? Ingat, catat hadis Ahmad. Ada 4 golongan laki-laki, sehebat apapun ibadah kita. Ini pernah ada kajian saya di sini, kalau masih ingat. Sehebat apapun kesolehan kita, kalau kita tidak didik wanita-wanita 4 orang ini, masuk neraka kita bareng dia. Siapa dia? Seorang suami. Yang menarik dia dalam neraka siapa? Suami kok anak? Istri. Ayah baru anak. Siapa lagi yang ketiga? Saudari perempuan akan narik kita saudara laki-laki saat ayah kita udah nggak ada. Dan dia belum dapat jodoh, saudari perempuan kita pacaran, seenaknya pulang jam berapa. Kita sebagai wali, kan kalau ayah sudah tidak ada kan anak laki jadi walinya, betul tidak? Kita biarkan, masuk neraka gitu. Satu lagi siapa? Seorang anak laki bisa diseret oleh ibunya yang gatel saat janda. Kan berarti kalau seorang wanita meninggal suaminya, dia punya anak laki, yang melindungi ibunya siapa? Anak lakinya kan? Ibunya gatal, dibiarkan. Maka anak laki diseret oleh ibu kandungnya ke dalam neraka. Bisa dipahami, ini mudah memahaminya.
Tadi seorang suami yang nyeretnya istri. Seorang ayah yang nyeretnya siapa? Anaknya. Sebenarnya ini berkaitan dengan perempuan. Jadi anak perempuan. Makanya sampai jaminan Rasulullah SAW. Kita punya anak perempuan. 3, 2, 1. Bisa kita menjadi wanita soleh, jaminannya surga. Awal hadisnya 3. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, didik dengan menjadi wanita soleh, jaminan surga. Ada sahabatnya, kalau 2 gimana? 2 juga sama. Ada yang nyeletuk lagi, kalau 1 gimana? 1 juga masuk. Yang penting dia anak soleh. Maka itulah bahasa kita. Yang Abu bangga berhadapan dengan Allah, nak. Kalau kamu dekat dengan Allah, soleh, soleha, syukur-syukur penghafal Quran. Karena hanya anak penghafal Quran memberi mahkota kepada kedua orang tuanya. Tidak ada satu riwayat pun anak profesor, anak menteri yang memberi mahkota. Cari mana? Fadal, Ustaz. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Artinya kalau ada yang mau nanya, saya coba atur. Ada waktu 12 menit. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita habiskan 12 menit ini. Nggak ada ya? Oke. Saya lanjut. Dosa besar yang terbesar nomor 3. Syahadatuz zur. Qaulaz zur. Beri kesaksian palsu, bersumpah palsu, dan sebagainya. Ucapan yang ketiga tentang dosa besar yang terbesar. Kata sahabat yang mendengar ini, Rasulullah SAW karir berulang-ulang mengucapkan syahadatuz zur, qaulaz zur terus. Sehingga mereka yang mendengar itu berharap la tahu sakata, kapan beliau berhenti.
Apa maknanya? Betapa khawatirnya beliau tentang dosa nomor 3 itu. Tentang sumpah palsu, memberi kesaksian palsu, hal-hal kepalsuan. Bukankah semua pejabat di negeri ini yang muslim disumpah jabatan? Betul tidak? Di bawah Al-Quran. Ada kata-kata demi Allah. Kalau ketua DKM ada sumpah jabatan nggak? Demi Allah. Ya. Semua pejabat publik negeri ini ada sumpah jabatan. Bahkan ASN itu ada sumpah jabatan. Coba bayangkan. Hari ini tak kaget. Akhirnya Dr. Roy dengan Dr. Tifa ditangkap. Cara nangkapnya udah macam apa aja. Ijazahnya belum ditampakkan asli atau tidak. Ya udah Pak Jul. Sebagai senior. Ngeri sekali emang. Ya. Jadi apa yang terjadi sudah digambarkan 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang hijrah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. 3 perkara tadi itu yang kita sebutkan adalah dosa besar yang terbesar. Ada tambahan. Istanibu as-sabara mubiqat. Dalam hadis Sahih Bukhari ini kajian kita berapa tahun yang lalu. Di kitab Al-Lu'lu' Marjan juga. Ya. Jauhkanlah 7 perkara yang buat kamu binasa dan hancur baik dunia maupun akhirat. Bahkan saya baca syarah kitab Al-Lu'lu' Marjan tentang istanibu, jangankan mengerjakannya, mendekati aja dilarang. Termasuk bergaul dengan 7 manusia yang melakukan 7 dosa besar ini yang diperintahkan suruh hindari. Apa itu? Syirik, kembali syirik nomor 1. Nggak ada dosa besar terbesar kecuali nomor 1 syirik. Nggak mungkin nomor 2 syirik. Karena berkaitan dengan apa? Uluhiyah dan rububiyah. Termasuk nanti syirik berkaitan asma dan sifat. Tentang sifat Allah sebagai. Yang kedua, di hadis Sahih Bukhari itu, apa perkara kedua yang membuat kita hancur binasa? Sihir, santet, tenung, pelet. Yang ketiga, ini yang paling ngeri-ngeri sedap. Sholat-sholat, haji-haji, umroh-umroh, jidat hitam, jenggot panjang, tapi riba belum lepas. Ini nggak saya bilang Pak Haji nanti nyeletuk lagi bulan lalu. Ustaz nyindir saya, bukan. Ini artinya hati-hati dengan riba. Sebenarnya saya mau bahas kalau waktu cukup Pak Jo tentang riba. Bahaya kali riba. Riba itu kata Rasulullah SAW, Ithnani wa sab'una baban. Ada 72 pintu dosa riba. Adnaha mithlu ityan yang paling ringan dari dosa riba seperti berzina ibu kandung sendiri. Bayangkan dia sholat berzina ibu kandung, kira sholatnya terima nggak? Dia haji umroh berpuluh kali tapi masih riba nggak lepas. Apa itu riba Bapak Ibu? Dengarkan keterangan para ulama. Ar-riba kullu qardin jarra manfaatu fawar riba. Yang disebut riba, setiap pinjaman, setiap hutang ada nilai tambahnya, ada dendanya. Itulah riba. Dan Allah nggak main-main pada pelaku riba. Lihat dari surah Al-Baqarah 275 sampai 279. Pertama Allah menjelaskan bagaimana sesungguhnya psikologi keadaan orang yang punya utang yang ada unsur ribanya. Ya takhus syaitan minal mas. Seperti orang kesurupan, kata Allah. Lihat Al-Baqarah 275. Lihat lagi Al-Baqarah 276. Bagaimana sumpah Allah kepada pelaku riba. Yamhaqullahu riba. Kuhancurkan riba sehancur-hancur. Itu arti yamhaqu riba. Hanya saja arti yamhaqu kata ulama, seperti Allah hilangkan bulan purnama, gak langsung Allah hilangkan kan bulan purnama, pelan-pelan, betul? Nah, kehancuran pelaku riba itu pelan-pelan Bapak Ibu. Gak langsung Allah hancurkan. Bahkan saya punya jamaah di Sentul City, dari orang hebat, saking hebatnya dia ngaku, dulu Ustaz berjaya, sehari, sepekan tuh 5-6 kali saya keluar negeri. Saking uang saya udah gak berseri, kobokan saya wine-nya Perancis. Sampai dia ngomong gitu, wine-nya kobokan. Sekarang hancur, curcur. Tinggal di kontrakan. Dan dia paling menyesal, anak-anaknya ternyata terimbas dari riba. 2 anaknya alumni Malaysia, kampus Highway, Universitas Antarbangsa, nggak kerja, kerjanya hanya di kamar, kayak ngapain Pak? Yang salah bukan anak saya membesarkan mereka dengan harta riba. Sampai belum minta, kalau Ustadz bahas riba, tolong telepon saya
jadi testimoni, Ustaz. Kasihan saudara-saudara kita. Kehancuran akibat riba. Karena Allah sudah bersumpah, yamhaqullahu riba, kuhancurkan riba. Bahkan lihat keterangan Allah, Al-Baqarah 278, 279. Ya ayyuhalladzina amanu, apa perintah Allah? Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, kalau kamu memang orang beriman, syaratnya tinggalkan riba, apapun bentuk riba. Kalau kita tidak meninggalkan riba, apa pernyataan Allah? Kamu telah mengajak Allah dan Rasulnya perang. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbillahi wa rasuli. Jika kamu tidak meninggalkan riba, mabaqiya minar riba, kamu telah mengajak Allah dan Rasulnya perang. Salah tempat kan. Allah dan Rasul ajak perang. Harusnya diperangi si Zionis yang nggak pernah henti-hentinya menyerang saudara kita di Gaza dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, ada 4 pelaku riba yang dosanya sama. Pertama, akilur riba. Ini keterangan Rasulullah SAW riwayat Muslim. Yang makan dari harta riba, bekerja di tempat riba, ini disebut akilur riba. Wa mukiluhu, yang mensupport, mendukung sistem ribawi. Itu sama dosa. Yang ketiga, katibu, yang nulis transaksi riba. Kalau bahasa sekarang itu notaris. Makanya alhamdulillah ada beberapa notaris kita hijrah. Saya usah nggak mau lagi ikut tanda tangan KPR perumahan. Saya pilih yang lain. Suatu saat ibu itu saya tanya, gimana Bu, kalau Ustadz nanya tentang rezeki saya terjun bebas. Tapi kalau Ustadz tanya bahagia mana, saya bahagia hari ini. Walaupun rezekinya tidak sebanyak dulu. Tapi demikian bahasa. Dan yang keempat, wasyahidaihi. Orang yang memberi kesaksian. Bapak-bapak yang pernah utang di bank, saat berhutang harus bawa istri nggak sebagai saksi. Maka yang memberi kesaksian, Bu, makanya jangan mau. Karena dosanya sama. Bahkan kata ulama, seandainya suami ibu menceraikan ibu gara-gara tidak mau tanda tangan transaksi riba, diceraikan itu lebih utama di hadapan Allah dibanding ibu ikut pada suami yang mengajak ibu bermaksiat di hadapan Allah. Na'udzubillah. Hum sawa, dosanya sama. 4 orang ini, 4 golongan ini sama dosanya. Gara-gara riba. Jangan coba-coba. Dan ternyata perkara ketiga riba, perkara keempat makan harta anak yatim, perkara kelima membunuh seorang tanpa hak, perkara keenam menuduh wanita baik-baik itu berzina tanpa bukti dan saksi, dan yang ketujuh lari dari medan peperangan. 7 perkara inilah yang menyebabkan seseorang hancur binasa. Istanibu ashabal mubiqat, sampai Rasulullah mengingatkan kita, hindari 7 perkara yang membuat kamu hancur dan binasa. Hanya ini saya sampaikan, saya tanya tadi ada yang mau nanya, nggak ada yang nanya, berarti kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ada waktu lah.